kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu Tuhan, kami rindu hadiratmu. Oh Yesus, kami menyembahmu, kami tinggikan namamu. Oh haleluya, terima kasih Bapa, sebab Kau baik Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Sekali lagi, Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Saya bacakan. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah mulai gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan saya berikan tema sermon pada hari ini, yaitu penyertaan Tuhan di tengah badai kehidupan. Sekali lagi, penyertaan Tuhan di tengah badai kehidupan. Kita tahu bahwa hari-hari ini
kita semua, bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia dilanda wabah penyakit yang sangat mematikan, yaitu COVID-19. Dan efek dari wabah penyakit ini yaitu berdampak di ekonomi, bahkan di seluruh bidang, bahkan di kerohanian pun, di bidang spiritual. Gereja-gereja banyak tidak melakukan ibadah secara komunal di gedung gereja, tetapi secara online di rumah masing-masing. Kita pun terimbas dengan dampak dari COVID-19. Banyak masalah yang dihadapi oleh umat manusia, termasuk juga gereja Tuhan, orang percaya sekalipun. Yang pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan di tengah badai kehidupan. Walaupun wabah COVID melanda kita semua di seluruh dunia, bagaimana penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Setidaknya dalam ayat ini ada 2 pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, yaitu penyertaan Tuhan kadang tidak kita sadari. Sekali lagi, penyertaan Tuhan kadang tidak kita sadari. Ayat 19 dikatakan demikian, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Luar biasa, di saat para murid-murid mendayung dan diterpa oleh badai, mereka sangat ketakutan. Dan lebih ketakutan lagi di saat mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka mengira Yesus adalah hantu, padahal Yesus adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa demikian? Mereka tidak menyadari bahwa walaupun mereka mendayung perahu mereka, Yesus selalu menyertai mereka. Yesus berjalan di atas air menunjukkan Dia adalah Allah yang selalu menyertai para murid-muridnya. Demikian pula kita, para orang percaya, murid-murid Kristus di akhir zaman ini. Yesus selalu menyertai kita di tengah-tengah badai masalah, di tengah-tengah wabah COVID sekalipun. Yesus menyertai kita. Mungkin ada keluarga kita tertimpa dengan wabah COVID. Mereka mengalami sakit penyakit karena COVID. Bahkan ada juga yang meninggal. Ingat bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai kita di tengah-tengah sakit penyakit yang keluarga kita alami. Bahkan Tuhan Yesus menyertai kita di tengah-tengah kematian sekalipun. Yaitu jaminan keselamatan kekal yang telah dijaminkan untuk kita semua. Itu yang pertama, kadangkala penyertaan Tuhan kadang kita tidak sadari. Karena kenapa? Karena kita hanya fokus kepada masalah. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil yaitu penyertaan Tuhan lebih besar dari masalah. Sekali lagi, penyertaan Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ayat 20 berkata demikian, tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ayat ini dari bahasa Yunani dikatakan seperti begini, ego emi. Kata ego emi sama kualitasnya dengan penyertaan Allah kepada Musa. Allah menyatakan dirinya kepada Musa, "Aku adalah aku." Ini menunjukkan bahwa Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya, "Aku ini," yang sama kualitasnya dengan "Aku adalah aku." Yang berarti bahwa Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi. Yesus lebih berkuasa dari alam semesta. Dengan Dia berjalan di atas air, itu menunjukkan Dia menaklukkan hukum alam. Artinya Yesus lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Penyertaan Allah lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Kadang-kala orang Kristen, orang percaya mulai ketakutannya berlebihan. Mereka tidak berani keluar beraktivitas secara normal, walaupun mereka sudah ikut aturan protokol kesehatan. Karena kenapa? Karena ketakutan yang sangat berlebihan. Kita menjalani hidup ini dengan normal, tetapi juga mengikuti protokol kesehatan yang ditegakkan oleh pemerintah. Tetapi jangan sampai masalah yang kita dengar setiap hari, banyak orang meninggal karena COVID, membuat kita sudah mulai ketakutan yang berlebihan, membuat kita tidak lagi melihat Allah yang lebih besar daripada masalah yang kita hadapi, sehingga kita hanya melihat corona lebih besar daripada Yesus. Ingat, seharusnya terbalik.
Yesus lebih besar daripada corona. Kenapa demikian? Karena Yesus pemilik hidup. Bahkan Yesus lebih berkuasa atas kematian. Yesus lebih berkuasa dari maut. Yakini bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang menyelamatkan, pencipta langit dan bumi, lebih besar dari corona yang kita hadapi hari-hari ini. Tetap beriman teguh pada Tuhan bahwa penyertaannya luar biasa. Penyertaan Allah di tengah-tengah badai masalah. Jadi ada dua hal yang saya bisa bagikan pada hari ini tentang kebenaran firman Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah badai masalah. Yang pertama, penyertaan Tuhan kadang tidak kita sadari. Walaupun kita mengalami badai masalah, Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Covid saja boleh datang, ekonomi saja bisa goyang, tetapi Yesus lebih besar daripada ekonomi. Yesus lebih besar pada wabah sakit penyakit. Bahkan Yesus pemilik hidup kita. Yesus memegang kunci maut. Bahkan Dia adalah Allah yang membangkitkan. Tetap beriman teguh pada Yesus apapun yang kita alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami sebagai orang percaya, kami bisa menyadari bahwa Engkau Yesus yang selalu menyertai kami di tengah-tengah badai masalah yang kami hadapi hari-hari ini, yaitu badai wabah sakit penyakit, kegoncangan ekonomi, apapun yang kami alami. Tuhan, ajar kami bahwa Engkau Yesus yang selalu menyertai kami. Ajar kami selalu fokus pada Engkau, bukan fokus pada masalah yang di sekeliling kami, sehingga membuat Engkau seakan-akan lebih kecil daripada masalah yang kami hadapi. Tapi ajar kami fokus pada Engkau, sehingga kami melihat bahwa Engkau Yesus Allah yang lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, sehingga lewat masalah yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, membuat kami semakin dewasa dalam iman, pengharapan kami dan kasih kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.